Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan acara Junjung UMKM AMTV. Saya Ari Prabowo dari Kaji Indonesia. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah hari ke-8 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kawan-kawan yang sekarang masih diberi kesehatan untuk menjalani puasa, kita ucapkan selamat, semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa nih, bicara tentang puasa. Pasti kita juga bicara tentang apa-apa yang kita konsumsi selama buka puasa atau saat kita sahur. Salah satunya yang paling saya suka adalah kopi. Nah, hari ini hadir di sebelah kanan saya Bu Heni dari Gresik dan Mas Hans juga dari Gresik. Bu Heni, silakan diperkenalkan nih ke para wirausaha. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap ini. Namanya cukup panjang, mohon maaf. Raden Roro Heni Eka Febian Andani Pancawati. Itu nama saya, seorang ibu rumah tangga yang akhirnya berkecimpung di dunia UMKM, yaitu di bidang kopi herbal. Oke, kalau Mas Hans? Baik, selamat pagi semuanya. Saya Hans Mahaputra Yuda Wijaya, biasa dipanggil Hans. Usaha saya saat ini di bidang kopi juga kebetulan, cuman kayak lebih fokus ke kafenya. Kafe. Sebuah kafe di daerah Gresik. Hanya katanya hanya, tapi kita akan ulas betapa asiknya nih punya kafe. Nah, kalau Bu Heni punya kopinya, Mas Han ini punya kafenya. Nah, kalau Gresik aslinya atau dari luar Gresik? Sebenarnya karena orang tua saya, kakek saya, keluarga besar saya seorang ABRI, jadi kan sering pindah-pindah. Jadi kalau ditanya, kadang saya bingung ditanya, Bu Heni asli mana? Bingung karena hamilnya di Jakarta, lahirnya di Malang. Di Malang. Beberapa kota termasuk Manado, Lampung, Jakarta, Surabaya, Madiun. Sudah keliling kemana-mana ya. Tapi sudah berapa tahun di Gresik? Di Gresik sudah cukup lama, sejak kena Lapindo kita keluarga pindah. Karena asli suami ada di Gresik. Jadi kenapa memilih Gresik? Karena ada mertua yang ada di. Tahun berapa itu di Gresik? 2006 ya. Oke. Seharusnya 2004 kita sudah mulai usaha sih. Oke. Benar-benar menetap itu ya setelah kena Lapindo. Oke, jadi 5 tahun sudah menggeluti usaha ini. Nah, waktu memulai itu apa sebelum masuk di Gresik atau sudah sebelum di Gresik? Belum sama sekali. Okay. Usaha ini termasuk baru, walaupun tahun berapa? Baru 2018. Oke, setelah sekitar 10 tahun di Gresik ya? Ya, karena terpaksa harus berhenti kerja, merawat orang tua sakit sampai beliau meninggal. Terus baru kepikiran ketika diam di rumah itu terus ngerjain apa? Nah, itu yang karena diam tidak enak. ngotak-ngatik. Nah, kemudian apa langsung kopi atau ada usaha lainnya waktu itu? Ya, 2000. jadi ketika saya ibu itu kan ada 7 komplikasi penyakit, termasuk akhirnya terserang stroke. Jadi cukup lumayan. Saya merawat hampir 10 tahun di situ. Karena harus berhenti kerja bingung. Lama-lama tabungan habis. Terus akhirnya ketika di rumah sakit, karena dia harus ke ruang ICU aja minimal 1 bulan itu full di ruang ICU karena 7 komplikasi penyakit itu, mulai dari darah tinggi, jantung, koroner, ada ginjal, ada kolesterol, ada diabetes gitu. Terus pastikan ada kanker juga yang wajib di kemoterapi. Akhirnya saya di rumah karena bisa kerajinan tangan, saya bikin rajutan. Saat itu merajut ya. Dan itu menghantarkan saya menjadi pemenang UKM Award 2016. Alhamdulillah. Dan dari hasil rajutan. Terus bisa punya toko di BG Junction juga, bisa keliling Indonesia. Nah, setelah itu meningkat menjadi trainer karena berbagi ilmu di pondok pesantren dan lain termasuk di universitas. Akhirnya
ada beberapa ini ketika di pondok pesantren kan mesti kalau kumpul-kumpul bikin kopi. Nah, saya bikin kopi herbal ini, sebenarnya kopi herbal ini yang diminum ibu saya, bapak saya ketika beliau sakit. Dan itu berhasil untuk tidak kemonya hanya dilakukan cuma 3 kali, selebihnya tidak, karena minum herbal itu. Jadi ketika di pondok pesantren ada acara pesantren bisnis Indonesia, saya menyajikan kopi ini sampai salah satu ustadznya dan beberapa ustadz ini mendorong saya untuk kenapa kok nggak dibikin produk ini, padahal kan ini bermanfaat untuk orang banyak. Tapi saya takut karena kalau UMKM itu sudah punya satu produk, misalnya di craft, kalau dia bikin lagi kayaknya katanya serakah, nggak mungkin identiknya. Buat saya akhirnya ya sudah menutup untuk itu, tidak saya keluarkan untuk acara-acara pesantren sampai akhirnya seorang ustadz bilang bahwa Allah itu tidak pernah mengkotak-kotak hambanya. Allah itu memberikan rezeki seluas-luasnya, silahkan dicari, dan ketika itu memang bermanfaat untuk orang banyak, why not, kenapa kamu tahan? Betul sekali. Akhirnya saya memberanikan diri mengeluarkan produk ini, terus akhirnya saya ikutkan lomba, dan alhamdulillah 2018 launching itu saya menang di Festival Kopi Jawa Timur 2018, dan akhirnya saya jadikan ini produk unggulan. Nah, kawan, 2016 kemudian dapat penghargaan, 2018 di produk lain dapat penghargaan karena menginspirasi bahwa produk ini tadinya hanya untuk keluarga. Nah, kemudian akhirnya dengan komunitas yang dijalani oleh Bu Heni, ini menjadi satu merek yang sekarang menjadi entitasnya oleh Bu Heni, sehingga sekarang menjadi satu produk yang membantu seluruh penderita sakit. Insya Allah. Ada macam-macam, ini ada untuk pegal linu ada, yang untuk diabetes ada, yang untuk ginjal ada, darah tinggi ada. Nah, nanti kita akan lihat satu demi satu, kawan, masing-masing dari yang dibawa oleh Bu Heni di hari ini. Jangan kemana-mana, kita simak dulu yang satu ini. Kembali lagi di program Junjung UMKM From Zero to Hero. Nah, tadi yang diceritakan oleh Bu Heni benar-benar menginspirasi kita bahwa sesuatu yang diawali dari hal-hal yang kecil dari keluarga itu sangat membuktikan bahwa akhirnya menjadikan satu produk yang cetar membahana. Bicara kopi pasti ada tempat untuk ngopinya, bukan gelasnya nih, tapi kita bisa ngopi di rumah, kita bisa ngopi kongko bersama teman-teman di kafe. Nah, Mas Han ini punya tempat nih. Bisa diceritakan Mas Han di mana aja nih tempatnya? Baik, untuk saat ini kedai kami berada di Pujasera Joglo Petro. Gresik. Kita ada sebuah stand di sana. Di sana selain bisa ngopi, kita juga bisa belajar bikin kopi juga, memberikan edukasi kopi juga di sana. Ada banyak hal-hal menarik yang bisa dilihat di sana. Di sana kita juga menyajikan berbagai jenis kopi, mulai dari Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa. Ada lebih dari 30 varian. 30 varian. 30 macam biji kopi yang tersedia di kafe saya. Di Gresik baru satu tempat? Di Gresik baru ada satu tempat. Di tempat lain ada? Kemudian ada lagi yang bekerja sama dengan kita, salah satunya dengan Bonek Lintas Utara yang ada di Kedinding. Mereka membuat sebuah kafe juga di sana. Kemudian kita bantu, kita support dengan biji kopi dari kita mengelola dalam hal manajemen dan lainnya. Jadi tingkat edukasinya Mas Han ini lebih tinggi ya, karena ternyata dia seorang barista yang dapat penghargaan juga. Nah, kawan-kawan menikmati kopi tentu juga pasti juga sangat menarik juga untuk mengetahui bahwa kopi itu juga butuh seni untuk menyajikannya, betul ya. Nah, barista itu adalah salah satu seninya di situ. Nah, bisa diceritakan nih kenapa kok bisa tertarik ke teknik barista itu? Berawal
berawal dari hobi ngopi sih sebenarnya. Dari suka kopi, kemudian minum kopi, mulai dari kopi yang digunting, kopi sasetan, kemudian kopi biasa, kopi tubruk itu. Sebelumnya masih pakai gula hingga kemudian sampai tanpa gula. Sekarang minum kopi tanpa gula. Seperti itu. Iya. Lalu kalau di yang diajarkan di barista itu apa ya yang utama kepada teman-teman biasanya? Untuk yang kita sharingkan dengan teman-teman, kita lebih ke berbagi aja sebenarnya. Kita ajarkan untuk awalnya mengenal tentang kopi itu sendiri. Jadi 30 varian tadi ya. Saya hafalnya cuma 2, Robusta sama Arabica. Di situ ada beberapa dari jenis daerahnya, asal daerah, dari ketinggian, dari rasanya, ada yang rasanya cenderung kecoklatan, rasa coklat atau rasa pahit, rasa rempah, rasa buah. Ada rasa wine juga ya? Ada yang rasa wine juga. Ada rasa wine. Berdasarkan proses pasca panennya, nanti kita ajarkan di kafe itu, kita kenalkan. Kemudian kita ajarkan juga bagaimana cara menyeduh kopi dengan baik, bagaimana cara memilih kopi dengan baik, hingga cara menyajikan kopi tersebut. Kalau Mas Hani ini punya branding kafenya adalah Ami Cafe nih. Kalau Bu Heni brandingnya apa, Bu? Bundoranto. Nah, bisa diceritakan kenapa kok pilih itu? Bundoranto ini adalah satu implementasi diri, rasa terima kasih diri, rasa berbakti kepada orang tua, di mana orang tua saya namanya Suranto. Jadi supaya bisa ikut dua-duanya, jadinya ada ibu, ada bapak. Ada ibu, ada bapak. Bundoranto. Sejak tahun berapa itu memakai label ini? 2018. Karena 2018. kita benar-benar memproduksi ini secara totalitas 2018, sehingga itu didaftarkan 2018. Sudah haki ya? Ya, Alhamdulillah sudah keluar, sudah di ACC bisa. Dan walaupun banyak yang mengetawakan, maksudnya kopi kok Bundoranto aneh sekali gitu. Kayak makanan Padang. Gitu ya, kayak makanan Padang. Makanan daripada kopi. Betul. Tetapi di sini saya hakul yakin ketika niat kita ini adalah untuk orang tua, insya Allah semuanya bisa. Dan betul. Saya membuktikan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbakti kepada orang tua, dan terbukti kopi ini laris manis di pasar. Bundoranto ini selain mereknya sudah terdaftar, teman-teman, juga ada sertifikasi halalnya. Berarti pasti halalnya sudah ya. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir, ini produk sudah tersertifikasi dengan benar sesuai dengan legalitas usaha yang seharusnya ada di semua wirausaha. Nah, bicara kembali ke tadi, variannya kan banyak, Bu Heni ya. Nah, ini yang Bundoranto ini memakai berapa varian? Ada sekitar 7 varian. 7 varian, apa saja, Bu? Ada kopi tahes, ada kopi jahe, ada kopi greng, ada kopi okra, ada kopi pasak bumi, ada kaskara. Kopi Arab kita juga sediakan. Jadi ada kurang lebih 7 yang itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau khasiatnya, punya masing-masing kopi punya khasiat masing-masing. Nah, di beberapa kawan yang senang kopi atau yang masih mencoba mau menikmati kopi, karena kopi tidak hanya diminum tapi dinikmati. Ada yang bertanya begini, ini kopi rempah rasa kopi atau kopi rasa rempah? Nah, bisa dijawab. Kalau di kita, insya Allah kopinya dapat, rempahnya dapat, karena 50-50 kita bikin seimbang. Kenapa? Karena di sini saya ingin menyajikan kopi dengan manfaatnya, bukan kopi beraroma. Kalau kopi beraroma, kopi bau rempah, atau rempah bau kopi, kan gitu juga. Ini balance, jadi boleh silakan dicoba, dan manfaatnya tahe saja nanti kalau minum pegel-pegelnya hilang. Kalau masuk angin, nyun sewu, setengah jam sudah bisa kentut. Luar biasa. Meringankan ini gebah gitu. Produksinya semua di rumah ya? Ya, sementara ini kita masih industri, jadi masih di rumah, dikerjakan dengan anak-anak pesantren. Alhamdulillah. Ya, jadi tenaganya pun kita bisa membuka lapangan pekerjaan ya bagi anak-anak pesantren, sehingga mereka juga bisa mulai memilihnya kopi, kemudian mengolahnya, kemudian packing, gitu kan, dengan diajari oleh
ownernya langsung. Nah, sehingga kalau sudah punya karyawan tadi ya, karyawan, sehingga owner ini hanya edukasinya kemudian disalurkan ke lain tempat, sehingga banyak orang menjadi lebih bisa dan mengetahui tentang kopi, karena banyak sekali kopi itu sehingga edukasinya kadangkala kurang sekali gitu kan. Nah, sehingga dengan personal branding yang melekat di Bu Heni, terutama sebagai trainer juga, nah itu menjadikan bagian untuk edukasi yang sangat bagus tentang kopi, karena kopi itu tidak hanya ditambahkan gulanya saja atau nggak mau pakai gula, tapi juga ada khasiat-khasiatnya ternyata. Jadi ada yang untuk masuk angin, ya, masuk angin, ada yang kolesterol, kolesterol, ada yang darah tinggi. Nah, jadi gitu. Cascara ini untuk darah tinggi cepet banget turunnya. Nah, sudah banyak yang membuktikan. Luar biasa. Nah, kalau di kafenya Mas Han ini, dari produknya Bu Heni salah satu atau salah 4-nya ada di sana? Kebetulan kita juga bekerja sama sih. Oh, kita juga menyediakan varian dari gitu ya. Yang paling banyak disukai di mana di kafenya? Yang mana? Bestsellernya masih kopi greng dan kopi pasar. Kopi pasar. Luar biasa. Untuk vitalitas. Nah, berarti kafenya mungkin banyak ramenya malam hari ya. Gitu. Malam hari kebanyakan pasak buminya. Wih, itu penting itu. Nah, untuk bapak-bapak. Jadi begitu selesai ngopi sudah langsung ini ya. Cuma siang sore gitu aja. Oke. Kalau minum kopi pasak bumi biasanya langsung pulang. Jadi nggak perlu ada wifi lagi gitu untuk ngobrol, langsung begitu minum langsung pulang. Gitu. Oke, kawan-kawan, menarik sekali. Jadi bisnis itu selalu bisa dikorelasikan ya antara kita, kebiasaan kita, kemudian bagaimana lingkungan kita akan menerimanya, apakah dengan tekniknya ataukah dengan khasiatnya. Kita kembali lagi dengan menyimak lebih detail lagi Junjung UMKM MTV. Lagi di program Junjung UMKM MTV From Zero to Hero. Nah, kita akan ulas nih satu-satu Bu Heni. Ada tahes, ada pasak bumi. Yang mana ini? Yang paling laris yang mana? Yang paling laris sih tahes, greng, pasak bumi. Nah, bisa dijelaskan nih komposisinya apa saja nih? Kalau untuk pasak bumi ini lebih ke, jadi ada habatus sauda, terus ada juga kayu manis untuk yang diabetes, jadi supaya tidak takut untuk minumnya, tapi non gula semuanya ini. Terus pasak bumi memang untuk khasiat yang semua orang udah pada tahu sih kalau pasak bumi. Jadi kalau mereka pengen manis tambah gula sendiri ya? Iya, jadi ini non gula, kecuali tahes. Kalau tahes memang. Kalau tahes gimana? Lihat. Kalau ada tahes. Nah, ini di kemasannya juga sudah tertulis kawan, ada pemenang Festival Kopi 2018. Kalau tahes gimana? Kalau untuk tahes ini kita campur dengan gula aren, gula aren dengan gula kristal. Kenapa? Karena di sini kita lebih mencoba untuk memperkenalkan minuman rempah supaya tidak takut. Itu mencoba yang tahes dulu yang paling ringan. Dan yang paling ringan tahes ini. Iya. Oke, setelah tahes tahapan atasnya apa? Naik ke greng. Greng. Sama pasak bumi. Paling tinggi ya berarti ya. Okra ini kan ada biji kopi okra memang kita sharing, walaupun tetap ditambah rempah-rempah. Jadi tetap ada habatus saudanya, ada kayu manisnya, ada kapulaganya, tetap ada seperti. Jadi setiap varian seakan-akan ditambahkan satu lagi gitu ya. Komposisi karena okra ini kan memang baik. Kalau kemarin kita di TEI Trade Expo Indonesia yang dihadiri oleh 108 negara itu. Okra ini lumayan laris karena banyak orang-orang Chinese gitu yang suka. Kalau dari kayak Finlandia, Arab Saudi, Belanda itu lebih suka ke pasak bumi, greng sama ini. Tapi kalau lokal memang lebih suka ke tahesnya. Tahesnya ya. Iya. Oke. Cascara itu Belanda. Kalau kemasan saset ada juga? Ada. Yang saset kebetulan tidak bawa. Kemasan saset sudah biasa. Nah, saya tertarik itu ada kemasan celup nih, coba dilihat Bu. Ini yang celup kecil. Nah, celup kecil. Jadi ada teh celup, ini ada kopi celup, kawan. Nah, ini variannya yang mana Bu?
Kalau untuk yang kopi ini memang celup khusus untuk yang robusta sama arabica saja. Kebetulan ini arabica. bawahnya yang contoh untuk yang robusta. Jadi bukan tahes, bukan. Oke. Kita bikin tapi sesuai pesanan. Jadi kayak semacam hotel di Jogja itu Bung Opa itu pesen sesuai mereka. Tapi mereka lebih banyak ke Pasak Bumi sama pesennya. Gitu. Itu sama di Celup. Tapi kalau untuk satu saset ini berapa kali? Satu saset satu kali. Satu kali ya, selesai ya. Iya, Oke. 150 mili. 150 mili langsung seduh, langsung minum. Iya. Gitu. Terus yang di pojok apa itu, Bu? Sama celupnya juga? Sama, cuman yang ukuran lebih besar. Oh, tapi ini yang green, maksudnya untuk tempatnya ini, kalau ini kan masih ada plastik ya. Betul. Kalau ini sudah go green semua. Oh, go green. Nggak usah dibuang, ini bisa nanti buat celengan. Soalnya ini terbuat dari kertas. Setelah celengan penuh dibotoli kopi atau buka kafe ya. Gitu ya. Jadi variannya ini cukup menarik kawan, karena ada lengkap, juga disediakan kemasan yang ada celupnya juga, sehingga tidak perlu repot-repot taruh di tas, kemudian seduh di mana aja, butuh hanya air panas saja, kemudian langsung dirasakan gitu. Nah, bicara tentang produk yang banyak ini, Bu, pemasarannya di mana aja nih? Kalau pemasarannya alhamdulillah Shopee, Tokopedia, tapi lebih banyak Tokopedia dan di Tokopedia yang paling laris bestsellernya Pasak Bumi. Oke. Kalau market yang terjauh di mana sudah beli? Market terjauh Belanda, alhamdulillah, Taiwan. Walaupun tidak banyak, masih skala kecil. Betul. Yang penting sudah ada yang merasakan di sana. Iya. Kalau yang paling sering di pembeli yang loyal di wilayah mana, di Jawa Timur apa di? Yang Jogja malah. Oh, Jogja ya. Jogja. Jadi untuk homestay itu. Kalau di outlet ada nggak? Di Ibu taruh di beberapa outlet gitu? Outlet yang bekerja sama dengan kita ini masih baru 2 sih. Baru 2, Surabaya dan? Surabaya dan Gresik sendiri. Oh, Surabaya dan Gresik. Di K3PG itu di Petrokimia Gresik, koperasi karena dapat koperasi di sana, nah itu kita udah. Nah, kalau teman-teman ini pesan melalui kanal WhatsApp langsung bisa dilayani ya? Insya berapa Bu nomornya? 081-231-22-8322. Pesan langsung kawan, gerengnya langsung datang. Mas Han, nah bicara pemasaran nih, pasti sebuah kafe itu selain kopi ya, itu ada banyak lagi yang disajikan. Nah, yang second layernya dari kopi apa ya produknya di kafe itu? Produk pendamping kita selain kopi, kita menyediakan jajanan-jajanan juga untuk pendamping seperti bikinan sendiri atau dari UMKM yang store ke Mas Han? Ada dari UMKM juga, kita bantu UMKM yang mempunyai produk cemilan seperti sempol, kemudian tahu crispy, seperti itu kita kerjasama dengan mereka. Ada juga yang kita buat seperti makanan-makanan berat, seperti ramen, kemudian ada nasi goreng, juga nasi goreng hitam, nasi goreng kebab, nasi goreng kari. Jam buka di tempatnya Mas Han? Buka pagi sampai malam sekitar jam 8 sampai jam 8 lah. Kita sedia dari Senin sampai Sabtu di situ. Kita Minggu, karena biasanya Minggu kita lebih ke edukasi. Kita biasanya adakan acara-acara atau event-event di sana. Oh, di situ khusus untuk hari Minggunya lebih ke arah edukasi ya. Nah, sudah berapa banyak nih teman-teman yang sudah hadir di situ kemudian diberikan edukasi? Kira-kira sampai sekarang sudah berapa banyak? Udah sekitar 3 sampai 5 kali sih kita mengadakan berbagai event di sana, mulai dari event cupping, event untuk mengicip kopi, kemudian pelatihan barista manual, maksudnya masih kita tahap dasar, kenalan bagaimana cara menyeduh, bagaimana teknik menyeduh dengan benar, kita ajarkan di situ juga. Kemudian kita juga mengadakan kelas yang berbayar, kelas yang untuk sertifikasi barista. Ada ya? Sama juga di situ ya. Jadi kita bisa mengeluarkan sertifikasi barista. Siap. Dari BNSP. Biasanya berapa hari itu pas kalau ada sertifikasi di tempat situ? Untuk sertifikasi 1 hari ya? 2 hari, 3 hari ya. Kita ajarkan dari awal dulu, dari attitude,
kemudian metode, teori, dan sampai prakteknya. Wah, menarik kawan. Jadi kita ajarkan lengkap. Iya, menjadi barista itu sebuah opportunity baru. Nanti akan banyak lagi tempat-tempat kafe yang membutuhkan banyak barista. Nah, nanti di Gresik ini salah satunya solusi untuk belajar sekaligus sertifikasi ya. Oke. Nah, selama yang diajarkan kepada mereka ini sudah ada yang kira-kira mereka yang tersertifikasi itu sudah ada yang buka kafe belum? Ada. Oh, di Surabaya atau? Di Gresik sih. Oh, di Gresik. Karena waktu itu pesertanya juga dari Gresik. Uh. Setelah mengikuti pelatihan dari kami, kemudian sharing-sharing juga dengan kami, kita ajarkan bagaimana mengelola resepnya, bagaimana SOP penjualan. Akhirnya dia membuat juga sebuah kafe di daerah Gresik. Iya, iya. Karena kan membuat kafe itu tidak sekedar punya lahan, tidak sekedar punya pasokan listrik, tidak sekedar punya karyawan kan, ya butuh berbagai macam tahapan ya Mas ya. Nah, sehingga itu bisa dipelajari semuanya di kafe Ami Cafe Gresik. Nah, gitu. Nah, kalau secara pendidikan edukasi tadi juga dipasarkan melalui kanal apa aja? Untuk promosinya selain offline di kedai, kita juga tersedia di GoFood dan GrabFood. Oke. Bisa di search aja Ami Coffee Shop gitu, nanti ada menu-menu. Oh, jadi bisa langsung pesan melalui layanan jasa delivery tadi. Gitu. Kalau sertifikasinya promosinya melalui kanal apa aja? Yang barista tadi. Sertifikasinya kita masih dari teman ke teman sih, Oke. dari Instagram kita aja. MLM ya, mulut lewat mulut. Nah, bicara tentang promosinya kawan, nanti kita akan simak detail, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. From Junjung UMKM, kembali lagi from zero to hero. Nah, menarik kan? Kita sudah tahu komposisinya, deskripsinya. Kita sekarang ingin tahu nih orangnya. Nah, personal brandingnya ini menarik kawan, karena beliau ini sudah menjadi bagian dari trainer. Nah, trainernya mulai dari merajut, kemudian shibori ya, craft, kemudian sampai ke Mamin. Nah, bisa diceritakan nih peningkatan kualitas Ibu ini sebagai trainer di bagaimana? Sebenarnya manusia hidup itu kan harus punya target. Betul. Itu aja. Jadi kalau sebenarnya boleh air mengalir, tetapi alangkah bagusnya bahwa kita bisa mengejar mimpi kita. Betul. Jadi akhirnya saya punya target, kalau misalkan tahun ini saya menjadi UMKM, paling tidak tahun depannya, karena masuknya waktu itu kan rajut dulu, keras dulu 2016 saya sudah membuktikan sebagai pemenang UKM Award. Akhirnya 2017 saya ingin sekali masuk ke provinsi untuk bisa keliling Indonesia, dan alhamdulillah terkabul. 2018 saya ingin membagikan ilmu saya, karena sudah saatnya ketika saya sudah keliling Indonesia untuk pameran-pameran mewakili kabupaten dan provinsi, saya ingin membaktikan diri saya untuk berbagi ilmu. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kan. Jadi 2018 saya canangkan untuk itu. Saya ikuti pelatihan, saya perdalam ilmu saya supaya saya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain yang mereka butuh untuk tahu bagaimana cara hidup dengan skill kita sendiri. Sampai akhirnya saya bisa jadi trainer, bekerja sama dengan beberapa SMK, terus di desa-desa, sampai akhirnya ada sebuah universitas yang mempercayakan mahasiswanya untuk diajar entrepreneur, dan masih bekerja sama sampai sekarang dan berkembang terus di Gresik, di Surabaya. Jadi pertama kali yang percaya adalah Ubara dulu. Setelah itu ada ITS, ada Setip, terus ada di Lamongan ini pondok pesantren juga merambah ke sana. Karena saya memang mencintai ini ya, pesantren, jadi saya lebih banyak berkecimpung di pesantren, termasuk
dengan beberapa ustadz dalam pesantren bisnis Indonesia untuk edukasi entrepreneurnya. Lalu setelah itu berkembang lagi, ternyata kecintaan saya kepada para difabel ini diapresiasi oleh guru-guru difabel, karena mereka merasa bahwa para difabel ini tidak pernah bisa orang percaya bisa membuat sesuatu karena ada kekurangan mereka. Padahal menurut saya mereka adalah anak-anak yang luar biasa yang lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu, dan itu bisa saya buktikan. Sehingga dulu ada namanya Bu Tari itu dari Telkom sampai menangis, dia satu rombongan Telkom datang itu dia nggak percaya ketika anak-anak ini bisa membuat tas dengan sedemikian rapi dan layak jual di angka 350.000. Oh, subhanallah. Gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang ini saya aktif untuk kegiatan difabel, bekerja sama dengan segala lapisan, mulai dari yayasan, perorangan, sekolah, terus bekerja sama dengan beberapa lapas untuk wanita-wanita yang ada di sana. Lalu juga sekarang ini bekerja sama dengan BNN. Kawan, jadi kita bisa tahu benang merahnya dari Bu Heni ini adalah setiap yang kita punya usaha, kita tidak memikirkan diri sendiri, karena yang setiap kita usahakan itu harus bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja peningkatan kualitas diri itu harus segera disalurkan, ya. Jangan sampai kita terima ilmu tapi tidak tersalurkan nanti. Jadi bingung sendiri nanti. Nah, begitupun dengan yang entrepreneur muda ini, Mas Hans. Nah, Mas Hans, peningkatan kualitas usahanya sampai di mana? Mengikuti sertifikasi juga kah atau gimana? Sampai memperoleh penghargaan? Untuk penghargaan saat ini saya sebagai juara 2 brewing competition, yaitu lomba untuk bagaimana menyeduh kopi. Kita bertarung dengan para penyeduh kopi se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Kita dari panitia menyediakan satu biji kopi yang sama, kemudian air mineral yang dipakai juga sama. Dari ratusan peserta itu menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Itulah yang kita ajarkan juga dalam menyeduh kopi, bahwa dalam menyeduh kopi bukan hanya kopi bubuk terus dikasih air panas, aduk gitu. Kira-kira biasanya, kira-kira gitu ya. Teknik tersebut ada tekniknya ternyata. Rasa yang berbeda. Menuju ke satu penghargaan itu ada tahapannya bagaimana, Mas? Bisa diceritakan? Melalui latihan setiap hari, tiap pagi saya menyeduh, kemudian ke keluarga saya cobain gimana rasanya, kurang gimana, terus sharing-sharing dengan teman-teman di komunitas kopi juga, berbagi resep biasanya. Jadi lebih ke arah otodidak ya? Otodidak itu sebetulnya malah lebih optimal, karena itu tumbuh dari diri sendiri ya, tidak dipaksa. Kalau kita kadang disuruh ikut pelatihan itu kadang-kala juga terpaksa. Tapi kalau otodidak itu karena keinginan diri sendiri, sehingga itu menjadi lebih optimal. Apalagi testernya adalah keluarga sendiri, teman sendiri, dan itu menjadikan jiwa wirausahanya makin terasah gitu ya. Nah, terkait dengan asahan wirausaha ini, teman-teman wirausaha pemirsa pengen tipsnya nih dari Bu Heni serta Mas Han. Silakan Bu Heni. Kalau saya sih sederhana saja. Sebenarnya nawaitu, niat untuk berbagi dan lebih bermanfaat. Jadi istilahnya seperti jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mengeksploitasi diri, dalam artian seperti sebuah ulat di mana orang memandang jijik. Dan kalau kita punya produk terus kita dihina, kita jadi minder. Jangan pernah takut untuk itu, karena ulat itu yang dipandang jijik, dia mampu mempertafosa dirinya sehingga dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan kita bisa seperti itu. Ketika kita mengasah, kita berusaha, kita menggali, kita akan menjadi orang yang sukses dan menjadi kupu-kupu yang cantik itu. Dan kupu-kupu itu justru lebih bermanfaat lagi ketika dia jadi kupu-kupu, karena dia bisa membantu serbuk bunga untuk menjadi buah dan bunga yang cantik. Luar biasa sekali. Jadi sebuah tahapan itu harus tetap dilalui, karena itu bagian dari kehidupan kita. Apakah proses itu indah, luar biasa sekali. Mas Han, silakan tipsnya kepada para wirausaha. Untuk para wirausahawan di sana, kuncinya
sebenarnya sederhana sih, mungkin banyak juga yang sudah mengucapkan hal ini, yakni jangan takut gagal dalam berwirausaha. Jika Anda ingin berwirausaha, siapkan mental Anda, kemudian jangan pernah takut untuk gagal. Selain itu, yang pertama niat, tentu saja, kemudian ridho orang tua. Jadi kalau diringkas menjadi 3 hal pokok dalam prinsip saya, jangan takut gagal, ridho orang tua, patuhi orang tua, patuhi agama, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bukan 3 ya, tadi 5 ya. Lucu. Ya, jadi kawan, bahwa sebuah usaha itu kembali lagi tadi saya sampaikan, yang disampaikan juga oleh Bu Heni, bahwa proses itu indah. Nah, kadangkala di tengah jalan ada kendala, sudah mundur, di tengah jalan ada hambatan, ganti produk, ganti pilihan, sehingga itu nggak ketemu akhirnya kan. Nah, sehingga bila mana kita fokus, bila mana kita jalani proses itu dengan baik, apalagi dijalani dengan ridho orang tua, kemudian itu dilakukan secara tertahapkan melalui sertifikasi ataupun pembelajaran secara langsung ya di lapangan, itu menjadi satu hal yang menarik sekali. Nah, sedikit cerita Bu Heni, apa sih bagaimana murid-muridnya nih yang sekarang mungkin bisa ada salah satu yang sukses gitu? Ada. Jadi untuk Rajut sendiri, Rajut itu ada beberapa, termasuk dari Pontianak, itu seorang guru yang waktu saya ikut lomba itu sempat ditelepon, apakah benar ini muridnya Bu Heni, karena kan jauh dari Pontianak, dan dia waktu itu bilang bahwa ya saya muridnya, dan gara-gara Bu Heni, nah nih semua juri udah tegang, saya sudah tegang. Jadi saya keluar dari guru SMA gitu, saya udah lemes, waduh keliru ini saya merasa bahwa saya merasa gagal belum, tapi ternyata dia bilang gara-gara dia saya keluar dari guru SMA, dan saya sekarang telah mempunyai usaha, bahkan saya membina UKM dengan Asosiasi Rajut se-Kalimantan. Luar biasa ya. Jadi kepingin nih saya jadi muridnya Bu Heni. Ya, kita simak dulu yang satu ini, Junjung UMKM from Zero to Hero. Lagi di program Junjung UMKM MTV. Nah kawan, kita sudah banyak mengulas tentang produknya Bu Heni nih, Bundo Rantu. Nah, sangat luar biasa. Sebagai penikmat kopi, saya juga banyak menambah wawasan di hari ini. Ternyata ada lebih dari 10 yang saya tahu, ternyata sekarang saya bisa menambah ilmu jadi 30 nih, ada variannya. Di Bundo Rantu sendiri ada 7 varian yang sangat luar biasa, sesuai dengan kualitas, sesuai dengan khasiatnya, dan itu ternyata tidak hanya rempah rasa kopi ataupun kopi rasa rempah, ada mixnya, sehingga itu menjadikan kebermanfaatan. Nah, bicara pemasaran, nah kita sudah melewati setahunnya corona nih. Nah, pasti Bu Heni maupun Mas Han melewati masa itu juga. Bagaimana cerita dan solusinya saat ini? Alhamdulillah, ketika corona ini menjadikan rezeki kita malahan. Kenapa? Karena ternyata ketika corona ini kan semua orang pada lari ke herbal, sedang kita sudah menciptakan kopi herbal. Alhamdulillah untuk imunitas tubuh itu kemarin gereng sama Pasak Bumi itu ketika di mix, karena ada beberapa klaster baru kita cobakan secara gratis, kita sedekahkan kopi itu, dan alhamdulillah hanya melewati 3 hari untuk bisa imunitas tubuhnya. Kalau penyembuhan tidak, tapi imunitas tubuhnya jadi baik. Ya. Jadi akhirnya kita banyak bekerja sama untuk sedekah-sedekah kopi percobaan. Bagaimana ternyata imunitas itu benar-benar bagus ketika menggunakan. Jadi kopi ini cukup lumayan rame kemarin itu. Jadi ketika pandemi, alhamdulillah kita dapat rezeki, dapat jaringan, di mana akhirnya sekarang ini mereka yang sudah merasakan manfaatnya ini menjadi reseller kita. Nah, yang diceritakan Bu Heni tadi,
kita bisa melewati bahkan pandemi pun karena kalau kita mengetahui kebutuhan pasar, kawan. Jadi sebuah produk baik itu yang diproduksi dengan sederhana maupun yang rumit sekalipun, kalau tidak memenuhi kebutuhan pasar pasti hanya jadi stok saja di gudang. Oleh sebab itu, salah satu kunci yang disampaikan Bu Eni, kalau kita tahu kebutuhan pasar saat itu adalah imun, maka Bu Eni memixkan antara herbal dengan kopi dengan varian apa ya waktu itu? Yang paling laris yang pasak bumi sama pasak bumi dan greng saat itu, sehingga malah pemesanannya banyak, apalagi ditambahi dengan pembagian sedekah kopi, jangan lupa ya, gerakan amal jariah itu penting, salah satunya ada sedekah kopi. Kawan-kawan bisa mencobanya di tempat tinggal masing-masing. Nah, kalau Mas Han melewati pandemi, kafenya bagaimana nih? Nah, karena kita buka kafenya di Pujasera, yang mau nggak mau kita harus mengikuti aturan dari pihak pengelola. PSBB ya? Kita harus tutup selama kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun. Kita tutup total karena memang dilarang untuk buka. Akhirnya kita gencarkan dalam pemasaran secara online. Kita pasarkan melalui media sosial, kemudian kita kemas menjadi kopi yang siap minum, kemasan botolan seperti itu, kita jual dan kita gunakan digital marketing jualannya. Gitu ya. Pelatihan bisa di kala pandemi, pelatihan barista tetap jalan. Pelatihan barista mungkin hanya yang tahap basic saja, yang dalam tahap pengenalan. Selama pandemi ya, tetap ada ya. Sehingga untuk yang detailnya lebih harus ke teknikal ya, jadi harus offline, jadi agak susah juga karena terbatas protokol kesehatan. Jadi kita lebih ke pengenalan gitu aja. Gitu. Jadi pernah juga ya melakukan edukasi melalui daring gitu ya? Edukasi daring ada juga. Ada juga ya. Karena kan mungkin murid-muridnya di luar Gresik juga ya, jadi melalui daring juga. Tapi juga dibutuhkan produknya dikirim ke mereka seperti itu. Nah, selama pandemi tidak menjadi hambatan karena menyerah bukan pilihan, kawan. Nah, beliau berdua ini mewakili dari lintas generasi yang berbeda ya. Jadi ada Bu Heni ini dan ada Mas Han yang milenial ya. Itu menjadi pemicu bagi kita semua pemirsa IMTV dimanapun berada, bahwa sejatinya setiap usaha itu pasti ada jalannya kalau kita mampu dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang sudah kita simak dari awal hingga segmen terakhir ini, Bu Heni bisa kasih closing statement kepada teman-teman supaya lebih meningkat lagi apa yang bisa dihasilkan dari setiap konten lokal. Mungkin saya sebagai orang tua ini berpesan bahwa jangan pernah takut melangkah, jangan pernah takut untuk berusaha, dan jangan pernah takut untuk sukses, karena kalian adalah arsitek untuk diri kalian sendiri. Luar biasa. Nah, Mas Ani, kepada para milenial nih, apa yang bisa dikasih tipsnya supaya lebih terbuka wawasannya? Tipsnya, kalau orang lain bisa, berarti Anda juga harus bisa. Bahkan kalau bisa, harus lebih bisa. Seperti itu. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi juga, selalu kedepankan itu orang tua, kemudian niat, patuhi agama, patuhi orang tua, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Luar biasa. Jadi kalau sudah minum kopi ya jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, bicara tentang produk ini Bu, kisarannya berapa sih? Saya tertarik ini, pengen jadi reseller. Kira-kira bisa ya? Bisa. Nah, kita ada harga khusus untuk reseller. Berapa Bu? Kalau sama semua? Oh enggak. Oh, berapa? Memang harga ini memang harga premium, jadi kisaran di 40 sampai 100 ribu. Tapi kalau misalkan kita sekarang lagi launching. Jadi segini 40 ribu. Iya, 40 ribu sampai 200 gram. Apa 125? 100 gram. Oh, 100 gram. 100 gram, karena kita jual manfaat itu.
Tapi ada kita sekarang ini lagi mencoba bekerja sama, kebetulan ditawari dengan Indomaret untuk mengeluarkan produk. Jadi memang ada produk unggulan kita nantinya yang akan masuk di beberapa minimarket ya. Okay. Itu kopi kita di harga yang hampir sama. Tapi kita cuma robusta aja, tidak belum pakai yang rempah. Rempah ya. Aja bisa di standar ya. Harga standar cuma 15.000. Oke. Kalau pemesanan baik yang robusta maupun varian lain bisa diulang lagi di kanal WhatsApp nomor berapa Bu Eni? 081-231-22-8322. Oke, sangat mudah untuk segera dipesan dan akan dikirim langsung hari ini juga karena ready stock seperti itu. Kecuali teman-teman pesan dengan kemasan khusus, itu tetap dilayani. Ya. Ada yang kiloan mau buka kafe seperti Mas Han, pesan kiloan dia ke Bu Heni, cocok untuk segera dipasarkan ya. Boleh dikemas sendiri ya. Boleh. Nah, itu membuka kesempatan para wirausaha ini untuk menggunakan produknya dan mengemas sendiri dengan nama sendiri. Nah, kawan, saya berharap program Junjung UMKM ini menjadi inspirasi bagi seluruh para wirausaha maupun calon wirausaha, apalagi milenial seperti Mas Han ini. Jangan khawatir untuk terus bergerak karena menyerah bukan pilihan. Sampai ketemu lagi di program Junjung UMKM IMTV from Zero to Hero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.